Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang surat pribadi. Yang pertama, surat pribadi. Apakah kalian sudah tidak asing dengan surat pribadi? Surat pribadi dibuat oleh seseorang yang isinya terkait dengan kepentingan pribadi. Surat pribadi ini sebagai sarana berkomunikasi antar anggota keluarga seperti komunikasi anak dengan orang tua, anak dengan anak, antar kerabat, antar teman, antar sahabat, dan sebagainya. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi unsur surat pribadi. Pengertian dari surat pribadi yaitu surat pribadi yang ditulis oleh seseorang yang tidak bersifat resmi. Surat pribadi antara lain surat untuk keluarga, surat untuk teman, surat untuk sahabat, dan sebagainya. Isi surat ini berkaitan dengan masalah yang bersifat pribadi atau personal. Oleh karena itu, bahasa surat pribadi yang bersifat tidak resmi ini boleh menggunakan bahasa yang tidak resmi. Namun demikian tetap saja diperhatikan tentang kesopanan berbahasa. Ciri-ciri dari surat pribadi yang pertama, tidak menggunakan kop dan juga nomor surat. Yang kedua, biasanya tidak menggunakan bahasa baku sesuai dengan keinginan penulis. Yang ketiga, memiliki salam pembuka dan penutup yang bervariasi atau non-formal. Yang keempat, isi surat bersifat pribadi atau personal. Yang kelima, penulisan cenderung bebas. Adapun kaidah penggunaan bahasa surat pribadi. Yang pertama, perhatikan penggunaan huruf besar dan kecil serta penyusunan kata. Yang kedua, pemilihan kata dan istilah-istilah dengan makna yang tepat. Yang ketiga, susunan kalimat harus lengkap atau kalimat harus sesuai, tidak sepotong-potong dan jelas. Yang keempat, susunan komposisi atau isi dari surat pribadi harus teratur. Manfaat dari surat pribadi yang pertama yaitu bentuk dari ekspresi atau ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan yang dimaksud yaitu ungkapan kerinduan dengan orang tua atau kerabat setelah hidup jauh dari mereka, atau ungkapan kebahagiaan atas pencapaiannya, atau bisa juga ungkapan kesedihan atas sesuatu yang menimpa seseorang, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mewakili seseorang atau pribadi. Biasanya, orang yang mengirim surat kepada orang lain sedang menjalani LDR atau sedang terpisahkan oleh jarak yang cukup jauh, sehingga sangat sulit untuk bertemu atau bertatap muka secara langsung. Surat pribadi ini dapat menjadi perwakilan pribadi seseorang demi tetap mengetahui kabar satu sama lain. Yang ketiga yaitu gagasan seseorang tanpa batas. Karena penulisannya yang cenderung bebas, maka gagasan seseorang bisa dituangkan tanpa batas dalam surat pribadi. Seseorang bisa dengan bebas mau menyampaikan gagasannya dengan penyampaian seperti apa sesuai keinginan penulis. Yang keempat, mengembangkan kreativitas berbahasa. Menulis surat pribadi dapat menjadi langkah awal dalam skill menulis, karena menjadi terbiasa mengungkapkan dan mengekspresikan tujuan atau gagasan dalam bentuk tulisan, sehingga seseorang bisa semakin kreatif dalam menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan. Lalu kita akan membahas struktur surat pribadi. Yang pertama, tempat dan tanggal penulis surat pribadi. Pada umumnya, surat pribadi diawali dengan tanggal dan tempat surat itu dibuat. Hal ini juga berfungsi agar pembaca mengetahui di mana seseorang menulis surat tersebut dan kapan surat itu ditulis. Contohnya, Jakarta, 25 Januari 2021. Yang kedua yaitu alamat tujuan. Selain tempat dari si penulis, biasanya dalam surat pribadi juga disertakan alamat atau tempat si pembaca dan kepada siapa surat itu ditujukan. Contohnya, untuk Nurul di Surabaya, Jawa Timur. Yang ketiga, salam pembuka. Salam pembuka biasanya cukup bervariasi sesuai keinginan dan suasana hati si penulis. Salam pembuka biasanya berupa sapaan seseorang untuk mewakili surat pribadi. Contohnya, halo Nurul, Assalamualaikum Nurul,
Salam sayang untuk yang tersayang. Lalu selanjutnya isi surat. Maksud menulis surat disampaikan dengan bebas, tidak ada aturan yang baku dalam penulisan isi surat pribadi. Namun demikian, surat pribadi tetaplah harus memperhatikan etika atau sopan santun berbahasa. Isi surat disampaikan dengan jelas dan dengan bahasa yang santun. Isi surat sangat bervariasi karena bersifat pribadi. Lalu, penutup surat. Paragraf penutup untuk menutup pembahasan. Seperti pernyataan untuk menyudahi suratnya atau undur diri menyatakan bahwa penulis mengakhiri surat. Paragraf penutup bisa berupa permintaan maaf, harapan penulis, dan sebagainya. Selanjutnya, salam penutup. Salam penutup dalam surat pribadi pun bervariasi. Misalnya, salam sayang dari sahabatmu, dariku sahabatmu, dari Ananda yang menyayangi mama dan papa, yang menyayangimu selalu, yang merindukanmu selalu, dan sebagainya. Lalu, nama pengirim dan tanda tangan. Pengirim adalah orang yang menulis surat. Semoga dapat dipahami dan dapat dipelajari lagi. Terima kasih.